berjumpa bersama saya dalam podcast Siang-Siang Berfaedah. Kali ini saya kedatangan tamu-tamu narasumber yang sangat-sangat gokil dan pastinya fantastik dan keren. Bisa nih teman-teman perkenalkan diri. Halo teman-teman, nama saya Putra Samudra Panggaya, biasa dipanggil Putra. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Maria Carmelia Tosubang. Saya biasa disapa Mimi. Halo, perkenalkan nama saya Matra Melina, biasa dipanggil Bella. Halo, perkenalkan nama saya Ramupati, biasa dipanggil Rambu. Terima kasih guys. For your information guys, narasumber kali ini itu dari Prodi Psikologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Universitas paling bagus dan paling keren sekota Kupang. Oke, kali ini karena dari psikologi nih, kan sekarang dunia itu lagi gempar-gemparnya sama mental health seseorang. Gimana nih pandangan teman-teman dari prodi psikologi ya, psikologi tentang mental health seseorang itu, tentang betapa pentingnya mental health bagi seseorang? Oke, kalau menurut saya kesehatan mental itu sesuatu yang sangat penting sekali, karena dengan kesehatan mental kesehatan mental itu salah satu yang mendukung produktivitas seseorang. Jadi ketika produktivitas kesehatan mental seseorang itu terganggu, maka akan berpengaruh pada tingkat produktivitas dia dalam menjalani kehidupan. Bagaimana pendapat narasumber berikutnya? Saya juga, kalau saya sependapat dengan Kak Putra. Jadi untuk mental health sendiri itu dia sangat penting untuk kita semua lah pokoknya. Jadi kalau mental health kita buruk, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang? Kalau saya ingin melanjutkan, sudah pasti mental health itu sangat penting karena kan dalam kegiatan maupun aktivitas sehari-hari, kuliah dan lain-lain itu kan kita pasti seperti yang Kabela sampaikan, dokter berinteraksi dengan orang. Kalau mental health tidak sehat, otomatis semua itu akan terganggu, baik aktivitas pendidikan dan lain-lain itu pasti akan terganggu. Bagaimana dengan narasumber berikutnya? Untuk selanjutnya saya melanjutkan dari teman saya tadi bahwa kesehatan mental itu sangat-sangat penting, karena kan ketika mental kita tidak stabil, bagaimana dengan kondisi kita atau kehidupan kita selanjutnya. Jadi yang dapat saya tangkap dari pendapat teman-teman begini, kalau mental health seseorang itu sangat penting untuk psikis seseorang ya, untuk keberlangsungan hidupnya setiap hari, interaksinya dia dengan lingkungan sekitarnya dia. Oke, ngomong tentang mental health nih, dalam psikologi kan pasti teman-teman dapat tuh materi tentang bagaimana cara menangani klien kalau dia dalam masalah. Untuk kali ini yang akan saya bahas bersama teman-teman tentang pendekatan dalam client center dalam memecahkan masalah seseorang. Tapi saya ini belum tahu loh tentang client center. Bisa tidak teman-teman narasumber dari prodi psikologi ini menjelaskan secara garis besar tentang client center? Oke, jadi sebelumnya itu saya akan menjelaskan terapi client center itu pertama dikembangkan oleh Clark dan Rogers sebagai reaksi terhadap keterbatasan mendasar pada psikoanalisis. Nah, pendekatan client center ini adalah cabang khusus dari terapi humanistik. Lalu terapi ini berfungsi sebagai penunjang pertumbuhan pribadi dari klien dengan membantu menemukan kesanggupan untuk memecahkan masalah klien tersebut. Oke, berarti secara garis besar bahwa terapi ini bisa digunakan oleh terapis untuk membantu memecahkan masalah dari klien mereka ya. Setelah pengantar tadi, bagaimana tentang konsep utama nih, pandangan tentang sifat manusia dalam pendekatan ini? Mungkin saya coba menjelaskan sedikit ya tentang pandangan tentang sifat manusia menurut pendekatan client center. Nah, pada pendekatan client center ini dia memandang manusia sebagai makhluk yang irasional atau tidak masuk akal dan cenderung untuk melakukan kerusakan pada dirinya sendiri. Client center itu memandang manusia seperti itu, kecuali pada orang-orang yang telah mendapatkan sosialisasi tentang hal itu, sehingga setiap orang butuh untuk disosialisasikan kepada diri mereka sehingga menunjang sifat-sifat mereka. Itu berarti itu sangat berkaitan erat dengan
yang tadi kita bahas ya, mental health. Oke, tadi kan pandangan nih tentang sifat manusia dalam pendekatan ini. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri dari pendekatan ini supaya orang tuh bisa membedakan gitu? Oke, untuk client center sendiri ini dia ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu ini client center ini difokuskan kepada tanggung jawab dan kesanggupan si klien. Jadi terapis ini dia membantu klien agar klien dapat menemukan cara-cara untuk dia dapat menyelesaikan masalahnya dan juga dapat menemukan perilaku atau tingkah laku yang benar untuk dirinya sendiri. Nah, yang kedua itu pendekatan client center menekankan pada dunia fenomenal klien. Nah, jadi di sini terapis ini memberikan perhatian terutama pada persepsi klien terhadap dirinya dan juga persepsi klien terhadap dunia yang ada di sekitarnya. Nah, yang ketiga itu prinsip-prinsip psikoterapi yang sama diterapkan pada semua orang. Jadi di sini prinsip-prinsip terapi client center ini diterapkan kepada individu dan yang fungsi psikologisnya ini ada di tahap normal ataupun penyimpangan psikologis ini yang sudah di tahap yang lebih besar. Oke, yang terakhir itu pendekatan client center ini dia berakar pada sekumpulan sikap dan kepercayaan yang ditujukan oleh terapis maupun klien dalam memperhatikan kemanusiaannya dan berpartisipasi dalam pengalaman dan pertumbuhan dari si klien itu sendiri. Jadi mungkin kurang lebih sama ya seperti pendekatan-pendekatan terapis pada lainnya ya. Hanya karena yang membedakan itu nanti si terapisnya itu membantu klien yang melihat lingkungannya, melihat lingkungan sekitar, jangan hanya memandang dirinya sendiri yang sedang dalam masalah. Oke, tadi kan kita sudah bahas tentang pandangan, lalu ciri-ciri dalam pendekatan ini. Belum tahu nih tujuan dari terapis ini sebenarnya apa? Kalau boleh tahu? Oke, jadi baik. Tujuan dari client center ini adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi si klien untuk dapat menjadikan pribadi itu lebih berfungsi lagi dalam hal ini ketika si klien dalam kondisi yang tidak stabil atau tidak normal dapat mengendalikan bahwa dia mampu melakukan kehidupan yang sesungguhnya itu jauh lebih baik. Jadi hanya membantu menyadarkan dia ya. Bagaimana dengan fungsi dan peran terapis ini? Oke, baik. Kalau fungsi sendiri itu yang pertama peran terapis client center itu berakar pada cara-cara keberadaannya dan sikap-sikapnya. Jadi bukan pada penggunaan teknik-teknik yang dirancang untuk menjadikan klien berbuat sesuatu. Itu mungkin fungsinya. Gimana dengan perannya? Oke, baik. Peran terapis dan terapi client center itu dalam teori client center atau dalam pendekatan client center ini peran terapis itu adalah bisa dikatakan tanpa peran. Karena apa? Karena terapis itu menggunakan dirinya sendiri atau juga menggunakan pendekatan dari taraf pribadi ke pribadi kepada klien atau kepada pasien itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan peran terapis dalam pendekatan client center ini adalah tanpa peran. Menarik nih. Maksud dari peran tanpa peran itu seperti apa ya? Nah, jadi baik. Peran tanpa peran maksudnya di sini adalah pendekatan ini terapis hanya membantu atau mengarahkan si klien, tetapi nanti si klien yang akan menyimpulkan harus memakai cara apa, perilaku yang digunakan apa seperti itu, dan sifat yang ditunjukkan itu seperti apa, dan mengarahkan. Oh, jadi terapis itu hanya betul-betul menjadi dirinya sendiri tanpa harus masuk ke dalam dunia dari klien ya? Ya, betul sekali. Lalu sudah kita bahas ini cukup lama nih. Saya mau tahu sedikit tentang penerapan client center ini ketika berada di lingkungan, bisa contohnya seperti di sekolah begitu. Jadi penerapan client center ini dia punya penerapan langsung pada proses pembelajaran dari sekolah. Nah, jadi pendekatan client center ini dia mengupas soal-soal yang mendasar bagi pendidikan humanistik dan juga mengajukan suatu kegiatan belajar mengajar yang terpusat pada siswa. Nah, jadi di sini apa ya? Jika ada
kayak contohnya jika ada satu saja siswa di antara 100 orang guru yang mengajar dalam ruangan kelas yang terpusat pada siswa, di mana pada siswa ini dia diizinkan untuk menekuni persoalan-persoalan mereka sendiri yang relevan. Nah, contohnya seperti itu. Oh, jadi tanpa kita ketahui dan tanpa kita sadari bahwa pendekatan ini sebenarnya sudah diterapkan di sekolah ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk kehadiran teman-teman di sini. Kita sudah berbincang-bincang santai selama kurang lebih 30 menit di podcast Siang-Siang Berfaedah. Terima kasih banyak, semoga materi dan informasi yang teman-teman bawakan bisa bermanfaat bagi para penonton dan bagi kita semua yang ada di sini. Akhir kata saya mengucapkan sampai jumpa di podcast selanjutnya dan salam sehat.